Kur, keluarga Semarang. Hari ini kita dapat tamu spesial, Kang Kur. Kurniawan. Jadi Kur. Nah, Kur. Kumaha naman? Alhamdulillah saya Kang Igor. Kang Onai. Onai. Igor. Kur. Enak ya disingkat-singkat ya gitu. Jadi Bandung banget. Engkur. Nah, orang gede bagi. Tapi sebenarnya sekarang bukan di Bandung. Domisili Domisili di mana sekarang? Kalimantan Selatan. Wis, ngeri. Khusus Nyari cuan sampai ke sana, Bro. khusus dari Kalsel ke sini cuman mau podcast dengan bareng-bareng keluarga Semarang. Naik naon di ditu naik naon? Naik apa tuh? Sabar poe tadi nepi ka Bandung. Oh jalanan mah cepet. Heeh. Cuman yang banyak aku macet. Emang di Palembang macet ya kan? Macet. Bandung. Oh, maksudnya di daratna. Darat namanya pesawat macet. Iya, macet. Masa orang rada bingung gitu. Tidak, intinya untuk perjalanan pasti enak aja mati gitunya ada jarang soalnya. Mau ciga Igor minum mah pasti nyara ada stres oke sih katanya. Saya menikmati Nah, Sehari biasa di pesawat. naik. Kumaha Kangkur sehat teh? alhamdulillahnya sehat-sehat wae gitu. Ini luar Keluarga biasa ya Kang. 2 tahun ya 2 tahun saya can pulang. 2 tahun, Bro. 2 tahun. Pulang kemana? Ka dieu. Bandung ke Bandung maksudnya. Kalah sebentar. Ya. Di Kalsel itu, maksudnya merantau, bekerja, atau bagaimana? Kok bisa sampai Guru. Kumaha? Berat ya. Ini langsung ke poin. Kalsel, main-main jauh. Saya tidak ada bayangan kok mau. Tidak ada bayangan soal apa namanya tuh job desk kerjaan saya teh kumaha. Oh, Benar, eta teh masih meraba-raba. awalnya. Tempatnya pun belum pernah sama sekali. Bleng, moya poe. Kalimantan Selatan naon sih? Banyak mesin naon sih? Hmm. Yang mana RCTI oke. Banyak mesin itu kan yang ikonnya RCTI oke. Oh, bener. Nah, kemana? Jadi di kantor CTI-nya. Ya, maksud saya ini di Kalsel itu memang awalnya kan belum pernah tahu Kalsel seperti apa gitu ya. Ini ceritanya gimana bisa dari Bandung ke Kalsel? Gimana itu? tuntutan profesi. Yes. Profesi apa nih? Profesi kan awalnya juga saya kan tugasnya naon ya wartawan nih. Nggak tahu. Oh, jurnalis, Bro. Jurnalis. Karena jurnalisnya berarti wartawan sekarang profesinya nih. Iya. Pers. Wis, keren Tapi kayaknya sebelum ke situ kita ke SMP dulu deh ceritain. Oke. Jadi guys, ya. Biar teman-teman SMP Sejarah. 4 ya. Oke guys, kita harus cerita dulu. Ini Kang Kur ini dulu sama-sama bersama kita angkatan 99. Ya, SMP 4 Bandung, Bandung. angkatan tahun 99 ya. Iya. Pasti lu naon terakhir? Tilu B. Tilu B jeung sawa sih. Tilu B. Sujana. Terus Tilu D. adanya Desi Melina. Oh, aduh. Ya, Kalau orang rada ngeblank kan cigana gila. sekolah saya menjadi gua gitu kan. Arah asup ke sekolah. Hilda, Pipit, turun ada kelas, kita mah salbur mah eta. Oh, Si loba oge. J, almarhum Marun. Oh, almarhum. Oh, iya, Salbur itu. Geng dari bage. Oh, gedebek. Iya, almarhum. Geng banjir. Di Bangkar kan, dagang kantin. Nah, kantin ya. Tilu B, 3B. Buana 2F kayaknya. 2F, Ijina 1B. 1B ya. Nah ini guys, kalau misalnya kalian pernah merasa satu kelas sama beliau ya, nanti ada kenangan Pasti lupa. Ada kenangan apa tulis di komen. Kita berlomba ngerakin masing Kur. Kurniawan, naon Iya. ngaran? Kurniawan. Kurniawan. Lain-lain mah kayak dari gue. Soalnya gini kan, ini teman-teman takutnya kan, nu mana sih? Sih ngaranna nu mana gitu kan. Terus buka-buka ribon dulu gitu kan. Sepengetahuan saya nya selalu gitu nu ada. Aya kita dana. Oh, Dana Kurniawan. Kurniawan. Iya, Kurniawan, Cidana, Dana ya. Ya Kurnia. Nia Kurnia, Iya. oh, di Kosambi. Ya. Tapi Kurniawan. misalnya ngelihat muka mah enggak akan. Udah paling cengeng Nggak akan sebenarnya. pakai. Paling cengeng Nggak sebenarnya. akan Ya pakai. di belah tengah gitu. Bener sih. Angkatan belah tengah ya. Lihat gini, Iya, udah tahu. Belah tengah, wis.
keren angkatan Oh, dulu baru. ini belah tengah. Belah tengah. Ini mana lagi udah. Depan naon ya? Huruf M. Tapi seru lah sekali oke. Ini satu ya. Jadi Siap, kayaknya siap, seiring umur kita tuh akan semakin banyak berstrategi gitu. Kalau ukur belakang dulu biar inget Kayak viral ya kamu kan? Aman gitu. Saya di belakang tengah Nanti kalau misalnya ada yang mau belah tengah gitu ya, permintaan tulis di komen yang banyak. Nanti kita challenge 10 ada yang komen, engkor belah tengah, nanti engkor kita suruh belah tengah. Oke. Oke ya. Nah, jadi gini, Kang. Ya. Kang Gur di sini terima kasih. Alhamdulillah udah terima pertanyaan. Saya ngatain saya. Nah, jadi kita sekarang sebenarnya pengen tahu nih, Kang. Di sana kan profesi sebagai wartawan gitu ya. Nah, ini podcast ini sebenarnya lebih mengutamakan kepada wirausaha. Iya. Gitu ya. Apa nih pengalaman Kang Pur sebagai wartawan di Kalsel sana atau dulu sebelum ke Kalsel di Bandung lah gitu ya, tentang kehidupan wirausaha itu gimana? Coba ada Aminnya. Jadi dulu saya masukan nggak? paling sebulan dulu teh di Bandung tugas sebulan dapat surat penugasan pindah ke Banjarmasin. Karena kan belum tahu daerah, belum apa. Tahun berapa kan? 2010. 2010 Banjarmasin. Ya, ke Banjarmasin tadi itu. Nah, di sana tuh awalnya karena nggak tahu apa-apa ya. Betul. Untuk hal pertama yang saya makan juga belum bisa nentuin mana tempat makanan orang apa Sunda. Jadi sembarang gitu kan. Jadi nasi itu ini keras. Jika nasi goreng. Jadi tiap makan tuh dicomot murut, dicomot murut, comot murut. Ya, segala Iya, kasih. Gitu. Jadi dari situ tuh akhirnya mulai cari kan kita yang namanya kan cari apa gimana sih makanan Sunda. Dan setelah seiring waktu ternyata banyak. Di sana memang peluang usahanya di sana tuh kuliner mudah dan mendominasi, enak. Mau ayam seblak? Serius? Oh, ayam seblak oke di Oh, seblak di sana asik. Yang dagang orang Bandung, orang Jawa Orang Barat. Bandung. Bahkan saya waktu pertama kali mendarat di sana, terus diajak makan sama ya teman-teman di sana lah. Di sana tuh tahu Sumedang. Iya, tahu Sumedang. Jadi ayam oke-nya tahu Sumedangnya. Tahu Sumedang Tahu itu. Sumedangnya di situ. Ternyata nggak cuma di satu kota, ekspansinya ke sana. Dan ya, tahu Sumedang dan masakan Sunda. Dan makin kesini. Nggak susah di sana malah untuk peluang usaha kuliner itu memang Ya berarti kan potensial. udah pada tahu potensi di sana gitu untuk kuliner itu lumayan bagus gitu kan. Berarti wirausaha. Markabur. Pertama ke sana gejlik gitu ya. Kalsel teh. Wah, ini. Ayo bayangan saya gimana gitunya. Ya itu udah belum tahu. Kirain ternyata nggak seperti yang di karena ceritakan orang di sana hutan rumah enggak sih. Malah di sana malah justru banyak dari Jawa Barat pendatang dan hampir rata-rata selain ada di instansi pemerintahan gitu ya. Jadi itu aku teuing ya datang di itu teh loba dulu lah anggap banyak. Roti mah, saya roti Bandung. Bisa jadi dia orang Bandung. Oh, berarti orang Bandung juga pada ekspansi ke Kalsel ya. Jauh-jauh hari sebelum Kang Gur ke sana sebenarnya. Udah banyak. Ya itu pun maksudnya gini kan. Cilok. Nah seperti obrolan kayak gini kan. Explore di sana nih, ngangkur. Kalau di sana usaha itu lumayan bagus. Nah kayak gini kan. Ini juga bisa jadi informasi buat teman-teman ya. Betul. Siapa tahu punya keluarga atau kerabat yang mau ke sana, itu bisa juga melakukan usaha di sana, buka UMKM atau dagang apalah gitu kan. Karena memang potensinya memang lumayan cukup bagus gitu kan. Oleh-oleh. Kita ke sana ningali oleh-oleh Bandung. Oh iya malah. Oh maksudnya gini mungkin ya, jadinya warga anggaplah Bandung, Jawa Barat yang di sana terus kangen, terus ada yang dagang oleh-oleh. Yang nggak ada apa? Oncom. Oncom. Oncom deh guys. Nah, ada kesempatan nih. Kalau ada yang mau ke Kalsel dagang oncom laku. Dagang oncom di jero. Baju terus apa? Distro. Oh, distro. Susah ya. Tapi kesini juga. Oh, tukang sablon itu. Di smoking mahal. Oh, Di sini murah, bagus, kualitas kan. serius. Kaos kayak kaos baju-baju fashion gitu. Celana. Alasannya berarti di mana nih? Banyak masih.
di kota Banjarmasin ya. Oh, emang jadi apa yang apa namanya nyablon gitu. Kayak kalau kita makan di Astana Anyar banyak yang dagang cat sablon, terus ada yang apa ngegosok-gosok gitu kan. Bahkan sablon satuan juga di bisa sana gitu ada, kan. di sana ada juga. Cuma kalau biasanya untuk yang gede besar banyak permintaan, tarifnya tetap aja di Bandung. Untuk bahan kualitas segala macam. Nah, berarti kalau misalnya ternyata kosong Itu gitu ya, baju. ini bisa juga. Berarti kan Iya banyak peluang usaha, banyak peluang usaha. Artinya itu kalau ada yang mau ke sana ya. Iya. Kalau ada yang nggak apa namanya harus terpaksa harus pindah ke Banjarmasin gitu ya, ada peluang-peluang usaha yang bisa ditempuh tuh banyak lah pokoknya. Nah sekarang ini Kang, sebagai wartawan, sebagai jurnalis gitu ya tentang wirausaha seperti ini, ada nggak waktu itu lihat di sana itu ada tentang kehidupan satu atau dua wirausaha gitu ya dilihat atau dipantau perjalanannya? Ada. Ya. Nah itu dia apa nih contoh satu aja usaha apa dilihat nih perjalanannya, wah ini kayaknya pasang surut nih, atau misalnya dia berkembang nih dulunya mah kan gerobak gitu ya tapi akhirnya menjadi restoran gede misalnya gitu. Iya. Gimana Ada yang ini desain di sana. desain nyeting Ya kayak interior apa. Oh, Kayaknya karena di Desain sana interior. prospek apa properti tinggi juga daripada mereka jauh-jauh keluar kota. Iya. Di sana maksudnya ya kepake gitunya dari Bandung. jadi desainnya dulu belum ngerjain jasanya untuk Ada juga yang ngerjain. oh, Juga dari orang Sunda tuh banyak mereka yang ke sana tuh ibaratnya tuh untuk mencari apa peluang usaha ekspansi itu di sana tuh memang banyak orang Sunda. Oh, banyak ya. Banyak. Nah, maksudnya maksud saya gitu ya, Kang Pur waktu pas di sana gitu ya, sebagai jurnalis gitu ya, kan biasanya kan suka melihat nih perkembangan dari seorang wirausaha gitu ya. Wah, beheulana pas orang datang gitu ya. Biasa-biasa wae. Ayanan geus sabaraha tahun di pasar? 2010 ini sekarang 2024 berarti 13 tahun. 13 tahun. Nah, berarti kan dilihat ya dekat rumah lah gitu ya, ternyata yang berkembang nih. Ada. Gitu. Pernah nggak Maju misalnya, gitu kan. Maju kan basicnya wartawan ini biasa sok ngajak ngobrol ya, kayak gitu. Anggaplah kayaknya ada yang usaha di sana, nah, misalkan dagang lah, ya UMKM. Tapi sebenarnya bukan makanan yang asli daerah sana gitu. itu Batagor. Tapi di situ bener-bener wah rame gitu kan. Batagor Berkembang ya. Berarti Batagor mah kan emang Bandung banget ya, emang Bandung. sebelah juga orang Kopo. Ya. Itu awalnya mereka datang sendiri. Oh, Nyoba ini, dagang. Ini. Gerobak. Itu saya ngobrol sekilas ya, iya. sebelah. Dan itu cuma menu yang original. Original sebelah. Udah gitu mereka seiring tahun bikin rame terus di apa inovasi malahnya. Itu mereka bawa dari kampung mereka, Bandung. dari di mana kan di Kopo sudah itu di Kopo nyana kue tetangga aneh Bawa karyawan STM dari gitu awalnya aja. cuman gerobak aja ruko sekarang dan itu di tengah-tengah deretan kayak tempat kuliner jadi seluruh deretan jalan kuliner semua dan sebelah memang di sana orang suka. Orang Banjar tuh sebelah itu kan identik kencur ya. Jadi kencurnya itu tebal. Cikurnya. Cikur itu kencur sih? Iya. Cikur. Oh, kencur. Bucikur yang bucikur. Sebelah nggak susah nemunya di sana. Sebelah ukur. Sebelah. Tapi ayang tapi udah ke kayu. Ya, Bisa gini. Berarti gini, Kang Ukur di sana pernah melihat gitu ya perkembangan dari orang yang baru datang, diajak ngobrol, bareng kumaha, dia ternyata ekspansi ke Kalsel, pada saat berkembang bawa teman-temannya, bawa orang-orangnya dari kampungnya juga untuk ngebantuin gitu kan, dan sekarang malah jadi ruko sekarang sukses masih sukses kan? langganan deh. Itulah sebenarnya isu utama yang kita fokuskan di keluarga Cemara ini kan sebenarnya kan. Jadi kita banyak peluang usaha banyak dan kita mau share sama teman-teman, jangan patah semangat apabila dia sudah mulai berusaha ternyata ada hambatan nih, jangan patah semangat. Orang lain wae datang ke Kalsel di awalnya gerobak ini jadi ruko.
asal dia juga pasti wah jatuh bangun makan pasti Ya, di awal gitu nya dari terus awal pisan. dari apa namanya pada saat dia waktu memulai waktu memulai nggak tahu motivasinya apakah kepepet butuh duit atau enggak pokoknya harus mulai gitu kan Harus mulai dulu Hmm. dan yang didagang oke seblak sebelah sederhana aja kan sebelah. sederhana juga kan dan Bikinan di ternyata rumah seblak di lidahnya orang Kalsel ini cocok karena budaya di Kalselnya orang Banjar mereka tuh senang makan di luar. oh serius Senang makan di luar. jadi mulai masaknya Lira Ya Ya, ada. ya, Cuma mereka jarang senang gitu. gitu. Senang. Jadi kalau Mencari sudah suasana di kalau luar. sudah maghrib itu tuh mereka keluar cari makan. Itu Nah, jam 9 setelah jam itu. 10 tuh masih rame orang nyari makan. Haradang tuh sih Haredang banget. Haredang bisa. gara-gara haradang jadi yang keluar benernya Iya, bisa jadi setelah mandi, setelah Tapi bisa wae kieu nya potensi keuangan lah anggapnya di ditu. Anggap kemudian ya karena kan gini ya. Lamun makan di luar otomatis kan pengeluaran lebih besar ya. Mungkin memang ekonomi di sana memang lebih baik gitu kan. Gitu kan. Sehingga orang udahlah nggak usah ribet lah. Nyari makan di luar. bener. Akhirnya ada potensi besar nih peluang UMKM di sana itu untuk lebih maju. Akhirnya kan dari obrolan, sharing gitu kan. Wah, di Kalsel rame mun dagang mah gitu. Buktinya adalah bukan makanan utama di sana atau asli di sana, bahkan makanan di luar. Tapi jualan di sana payu Nah, gitu kan. si Gana mun have fitro dagang di Oh. itu wah bisa Ini tuh sebenarnya apa tadi lebih selancar ya. Ini bisa turut meramaikan meramaikan air mineral di Bener, sana. bener. ya kan Sekarang banyak, Air cuman mineral kan. kayaknya ini dari kemasan aja enak gitu ya, menarik gitu. menarik nah sebenarnya bisa Gitu, bro. bisa ninyu sorangannya bisa apa namanya masak gitu ya tapi gara-gara tadi ekonominya bagus Ya. terus dia keluar boga duit gitu Iya, karena kan boga duit kan, jadi nyari lah. jadi jajan weh gitu kan lain jajan Jajan. ya Ini mau diceritain nggak? Ini kalau diceritain rame lagi loh ini. Kalau diceritain rame lagi. Ampura ya. Soalnya kalau soal bicara peluang usaha di sana nggak cuma soal kuliner, UMKM, yang lain juga banyak. Nah, yang Yang lainnya tadi yang diomongin. Ini yang jadi host siapa sih? Ini kan apa tiga-tiganya nih? Pokoknya gini guys, Ah. kita ini di sini adalah semangatnya menggairahkan supaya teman-teman ini mau memulai usaha. Berani dulu dan pada saat sudah memulai juga jangan patah semangat, hambatan akan tetap ada, tapi harus bangkit lagi. Contohnya sebelah tadi di Kalimantan Selatan dagang sebelah laku jadi ruko. Dan ini langsung saksi langsung nih, yaitu Kang Ikur. Dia di sana Pengamatan langsung. profesi jurnalis langsung tanya jawab. Ya kan selama 13 tahun melihat ternyata perkembangannya bagus. Makanya kuliner di sana pol ya. Oke. Kan kalau misalnya terkendala jarak atau apanya, kan sekarang sistem online misalnya di Aditukeun banyak aja permintaan kayak apa basreng Basreng. kayak gitu supply ke sana itu misalnya suka Oh, terus apa itu yang aci cireng. bukan yang ada kuahnya Bakso aci. bakso aci di sana sekarang dari Bandung dikemas lalu packagingnya menarik tinggal Payu. bakso aci Bandung kirim ke sana. Cibiru, Ayo. Cibiru pindah ke itu kayaknya. Itu sudah ada dekat rumah oleh Bandung. Oleh Bandung. Karena pas dilihat di sana Beli tadi di bakso aci, Oh, demol, ada yang oleh Bandung. dibalik kan. Tapi dari Banjarmasin gitu, tapi kan unik kan. Kadang sok-sono kan sok kayak nyobaan. Ya minimal di gitu kan, kangen kan dengan oleh-oleh Bandung kayak gitu kan, dodol kayak naon kan sok kangen aya gitu. Kamu 2 tahun udah pulang gitu kan. Mungkin yang lainnya malah lebih dari 2 tahun gitu kan. Makanya dari 2010-nya melakoni profesi ieu gitu kan. Awal-awalnya sih memang ya rada kangen karena dulu mah sore pulang Sudah nanti ngarumas gitu. ngarumas bener ngarumas awal-awal Yang biasa di Bandung kayak gini gitu. kamu kebujangan Mas. itu mah remas
benarnya. nasi nggak rames. Jadi iya datang hari itu kadang sore pulang, besoknya balik dari dulu. Oh. Nah, sekarang seiring waktunya jalani tugas ternyata orang Jawa Barat, Bandung banyak dan ada paguyubannya juga. Oh ada Ada. komunitasnya. Komunitas itu dari berbagai profesi segala kumpul semua. Nah itu berarti ada kayak UMKM juga dong di sana. Ada. Ah, Jadi nggak perlu khawatir apa misalnya ya namanya apalagi teman-teman ini. Ya nggak pakai keluarga lah gitunya. Empat ya alumni atau khususnya orang Jawa Barat, Bandung ke sana di sana geus loba dulur. oh, dulu ya. Persib ya gitu. Ya. Baking gitu ada. Ngomong-ngomong masalah balik deh ya, profesinya jurnalis. Sebenarnya motivasi naon sih awalnya bisa jadi yang jadi jurnalis? Emang kuliah jurnalis gitu? Bukan. Unpad peternakan saya mah. Unpad peternakan. Peternakan jadi jurnalis. Mungkin pasnya mungkin Pikom mungkinnya. Nah iya maksudnya gini, kan ada maksudnya ada yang khusus lah ya untuk jadi jurnalis teh. Iya, ngobrolin ayam. Iya bisa jadi. Orang ngomong serangan, kumaha ya rumah. Dulu sih awalnya Wawancara ini ya. aja, ikut tes biasa. Bisa bahasa domba gitu. Nah, ikut tes biasanya ikuti di lakonan. Kalau ada kayaknya untuk semua profesi sih. Ya, itu maksudnya Kalau gini untuk ya. profesi Kepikiran nggak sih awalnya misal orang atau memang maksakan untuk menjadi jurnalis atau memang sudah ada bakat gitu kan? ada. Kalau nulis mah ya pasti. Oh, nulis. Dan bahkan nulis oke ada tulisannya goreng kan? Oh iya. Nulis aku lebaran ngumpul ya kalau ucapannya SMP lagi kan. Waktu misalkan kali-kali pernah goreng. Oh, Jika gitu kan mata aneh motivasi naon gitu kan. malah saya dulu nggak tahu harus cari berita apa, harus kemana nggak tahu. Nah itu kan Nggak ada tahu. beberapa ilmu Bingung yang memang ada nyari di berita bidangnya naon. jurnalisme Kan? nggak sembarang orang ya. Gitu kan dalam artian teh aya basic lah, ada dasarnya yang harus dipelajari. Baheula emang mimiti nangan berita teh kumaha? Itu bingung saya awal. Datang ke jelema gitu nggak wawancara atau Dalam di mana gitu. Saya pernah satu hari itu saya cuma satu acara cinuturnya gitu. Diem Cuma cuma lihat doang. naon ya ditulis gitu. Sampai dari kantor tuh telepon, ini udah deadline katanya. Oh belum kirim berita satu pun. Ini saya masih di acara yang ditugasin kantor. Ya terkejut lah kantor. Ya. Yang nggak harus seharian juga kali ditungguin. Nah dari situnya mulai belajar. Berita pertama naon isinya? Berita pertama dulu tentang Yang dimuat soal ini beca motor pasar. beca motor. Beca motor, Di Kalsel. iya istilahnya beca motor. Jadi Aku di Medan ya. Di Medan juga ya. ada itu bentor, Bentor. beca motor. Jadi ya kualifikasi dulu kan belum zaman online, mereka lama-lama ya makin terkikis dan kita datang lah ke pasar nggak ngobrol mereka, udah bikin tulisan ringan gitu. Karena ya Sama beca motor. Beca motor. Karena bagi saya mah apapun profesinya gitu apapun ini kita mah terus belajar dan malah ayanu Kita bisa belajar bisa ambil berita nih datanya beca motor. tegang bisa kan Iya. Ini baru tegang tuh baru tadi belum bawa. Ini baru kesini baru udah tegang. Sederhana gitu. Beca motor anggapannya itu transportasi di sana lah ya. Sebenarnya eta teh berpikiran kinya maksakeun yang mudah karena memang alat transportasi di sana untuk dijadikan berita ya. Karena memang teu mampu untuk yang lain deh atau mungkin berat teuing lah lamun Yang misalkan mudah. kasus-kasus nu lain mah Yang mudah. Karena diambil dulu yang mudah. Yang mudah dulu sederhana. Kita lakukan apa yang sederhana aja dulu. Berarti Yang kan ada di kita depan maksudnya mata. kan kieu ada observasi. Kan orang kan istilahnya mah observasi lah naon anu kudu disiapkeun, naon anu ditulis gitu. Ambil dulu nih yang mudah. Yang mudah aja dulu. Pokoknya kunci dalam suatu peliputan. Hmm. Ya sekarang mah semua orang bisa meliput dan bisa Sekarang melakukan mudahnya. reporting ya. Contoh flow, misalnya bikin konten, pokoknya itu. Yang mudah aja dulu. Enggak usah Yang penting mah ngasih informasi. informasi. Nah, itu buat teman-teman juga. Contoh misalnya ini ambil apa ya yang litro, mudahnya dulu. litro kemasannya bagus, airnya segar, misalnya kayak gitu-gitulah. Sederhana kan, satu konten. Terkadang orang kan kayak gitu. terkadang orang memaksakan untuk yang lebih wah, yang ada mewah. itu kisaran Ya ini biar booming. Nah, Ada, tapi ada. dia nggak bisa gitu untuk memanage gitu kan akhirnya
kadang-kadang itu adalah hoax, berita hoax, Ya. gitu kan. Dan Karena itu- itu nggak ada observasi dan lain-lain gitu kan. Itulah yang memang sekarang untuk informasi itu harus cek and recheck tuh, nggak cuma si wartawan, Nah, bacanya pun nah. harus cek and recheck. Benar-benar. Nah, kalau saya dulu saya jumpa pers gitu ya, ikut, cuman saya suka mencari hal lain yang beda. Misalnya Bung ada colong gitu. bisa saya ada gue nyeritain online nih, online pakai topi kacamata gini. Saya nggak langsung telan, Ya. dia langsung Telan saya datangnya bulat. online supaya berimbang dan mungkin ada yang lain yang beda. Gitu. Ini sebenarnya tadi ya cover both side ya. Cover buat Hmm. saya Nah, itu itu harusnya. Jadi pihak sana harus firm, pihak sini juga harus firm gitu ya. Betul. Iya. Kan nggak bisa dipungkiri sekarang kan wah sudah semakin liar informasi apa pemberitaan apa ya, harus kembali ke diri kita sih sebenarnya untuk menyerap informasi itu. Nah, tapi ini kan, Ya. jadi ada juga ini sisi negatif ya. Ya. Jadi ada juga yang bilang, wah wartawan Ya. punten ya, Ya. wartawan cari-cari duit misalnya. Ayo kahuruan misalnya. Ya. Didatangin tuh yang kahuruannya gitu kan. Wah, ini si wartawan bilang, Jangan oknum lah ya, oh, pokoknya. oknum lah. Saya mau Saya liput mau misalnya. expose. Mau Tapi expose begini ada syarat ketentuan berlaku sebagai narasumber atau masyarakat bisa menolak, itu punya bisa menolak. Nah, ini informasi nih buat teman-teman nih. Kalau sekarang seiring waktunya sampai sekarang Hmm. dengan sedemikian liarnya media pemberitaan apa konten segala macam ya dari apa organisasi yang menaungi kita Dewan Pers itu sudah Dewan semakin Pers. memberikan filter yang sangat ketat sekarang. Oke, Jadi benar-benar. setiap wartawan sekarang wajib mengikuti ujian kompetensi. Oh, ada. Itu Sertifikat. sertifikat sama kartu Satu khusus. pers. Dan itu Setiap berapa lama gitu kan? bagi yang belum harus ikut. Harus. Dan ada tahapannya muda, media utama. Ya alhamdulillah saya udah media. Oh, Dan itu Hmm. ada ujian. Jadi itu tuh terdaftar secara nasional. Nah, itu tuh ya ibaratnya ya terkompetensi. Jadi Ya. nggak sekarang saya berani menyebutkan kalau untuk menghadapi seorang wartawan atau dari pemberitaan nggak cukup sekedar menanyakan kartu PS. Apakah dia sudah terkompetensi atau perusahaan dari media mana? Apakah medianya sudah terkompetensi? Karena itu memang dibuat rambu-rambu itu ya untuk itu supaya apa? Supaya jelas. Iya, biar Tarik Kangkur media mana nih? Itu bisa nggak apa-apa. di Tribun News. Oh, di Tribun ya. Tribun Jabar pertamanya. Terus ke Pindah ke Banjarmasin. Tribun Banjarmasin. Tribun Namanya Banjarmasin. sekarang Nah, gitu. Sekarang Tribun Kalteng ya juga. Oh, Tribun. Tribun Ya. ya buat teman-teman nih. Kalau Kang Pur itu memang sudah terjun di jurnalistik itu berarti udah 10 tahun lebih lah ya. 10 sampai sekarang 13 tahun sampai sekarang masih masih mudah-mudahan sih ya bisa memberikan berita-berita yang baik lah buat teman-teman, buat pemirsa semuanya gitu kan ya. dulu kan lebih banyak di lapangan dulu kan. Sekarang ya profesinya wartawan, statusnya nanti redaktur. Sekarang alhamdulillah Oh, sekarang redaktur. Jadi Oh, mengedit berita teman-teman. Gitu. Oke. Bikin konten-konten nanti. Kendalanya apa sih Kang? Kendalanya mana dulu ini? Kalau misalkan jurnalis Kenal anak KB, kenal. kalau misalkan kehidupan Banyak banget kendala jurnalis itu. kan, apakah misalkan suka ngerasa nggak sesuai dengan hati nurani untuk memberitakan ini gitu kan Pasti, ayam modelnya, pasti. kayak gitu. Saya beberapa kali atau memang harus ada yang harus dibuat-buat atau kumaha gitu. dibuat-buat pasti, saya jujur aja. Hmm. Dibuat-buat pasti, Oh, iya. terus merasa nggak enak, iya. Apalagi mendapat kalau sudah Dibuat-buat tuh berarti nggak sesuai dengan fakta gitu gimana? sesuai. Untuk Sesuai mempromosikan atau gimana gitu dibuat-buat kan untuk Dibuat-buat mempromosikan sesuatu. bukan untuk mempromosikan sesuatu, Hmm. tapi itu dibuat supaya agar lebih menarik dan lebih booming, tapi tanpa keluar dari fakta yang ada. Dan bukan mengada-ngada diada-adakan gitu. Cuman ya kita kemas lah supaya nyaman dibaca, supaya enak kita ngemasnya. Bahkan foto pun bisa begitu. Bisa, mungkin kalau pernah dengar di TV, Pak senyum dong, Pak senyum. Itu bisa jadi teknik si wartawan itu untuk menjadi Supaya berita ceria.
bisa. Bisa gitu ya. Fotonya jadi bagus, Suasananya di ah, itu ya di bahkan bisa jadi sebuah apa bahan tulisan dia saat wartawan Oh meminta ya. dia untuk tersenyum, dia tetap berjalan dengan mulut yang murukusunuu misalnya kan. Benar. Bener kan murukusunuu bahasa Sunda kan? Bisa salah gitu. Nah, jadi itu sebenarnya pancingan-pancingan aja sebenarnya. Ya itulah yang maksud mengada-ngada tanpa keluar dari fakta yang ada. Ya, ya ini kayak inilah apa semacam apa namanya bukan konotasi ya, tapi bikin apa namanya ya nyeting suasana lah. Betul, Ya, nyeting suasana supaya lebih cantik, lebih apa. Tapi fakta tetap gitu fakta ya. harus tetap ada. Nah, oke. Nah, Pertanyaan netizen nih kayaknya, pertanyaan netizen. Oke. Ada pertanyaan. Oke. Nah, jadi gini Kang, kalau misalnya suatu saat nanti gitu ya ternyata ada nih teman kita yang punya potensi bahwa dia punya produk gitu ya. Ini berkaitan dengan tadi ya wirausaha tadi. Nah, ini berhubungan dengan profesi Kangkur. Nah, Kang, saya punya nih produk bagus gitu ya. Bisa nggak sih kita ikut untuk apa namanya diliput atau misalnya kita ada semacam wawancara, itu gimana mekanismenya? Apakah langsung telepon ke Kangkur atau gimana nih? Biar enak nih. Ini langsung dari teman-teman alumni nih. Sebenarnya tuh itu untuk yang dipromosikan adalah kalau untuk suatu tugas peliputan, apalagi itu kontennya bagus, orangnya yang menginspirasi, jelas itu sesuatu yang akan dikejar oleh si wartawan yang berkaitan. Jadi ibaratnya kalau ada informasi tinggal informasikan. Nanti tinggal dari redaksi yang memilah. Karena tentu kalau untuk di koran cetak itu akan terkendala di space koran. Karena kan ada iklan, ada berita lain. Salah satunya podcast ini kan. Kalau misalnya kita podcast ada kita wawancara gitu kan, simpan di situ kan. Nah, itu salah satunya bentuk promosi. Kalau untuk peliputan langsung itu bisa belum bisa disesuaikan kan dengan agenda si wartawannya itu kan. Jadi ada pokoknya kalau ada informasi informasikan, nanti untuk eksekusinya itu disesuaikan gitu aja. Berarti kan gini kan. Ini kan podcast ini salah satu tujuannya adalah mempromosikan produk-produk dari teman alumni gitu ya. Bisa jadi layout di sini dipasang. Nah, itu dia. Jadi kita mau masukannya nih ya dalam artian profesinya Kang Anggur ini kan sebenarnya ingin menyampaikan berbagai macam informasi ke halayak ramai atau yang membaca gitu kan. Dan membaca dan sekarang udah digitalisasi. Serba mudah. Serba enak kalau sekarang tuh ya itu dia peluang untuk show up-nya tuh mudah ya. Tinggal tergantung bagaimana kita melakukan pengemasannya aja. Dan saya rasa podcast ini luar biasa. Luar biasa ya. Sangat membantu, informatif, ajang kumpul juga, dan tentunya kan dari tiap orang akan ada kisah-kisah yang berbeda satu sama lain. Nggak akan mungkin sama, saya yakin. Salah satunya adalah kisah cinta dia mah, cinta aja. Itu mah susah. Nanti mungkin ada. Boleh nanya ya sebenarnya. Kisah cinta aku mah itu. Nah, intinya mah mancing. Boga anak sabaraha. Ini teh sudah larut, semua saya giring semua pancing deh. Ini sudah saya giring. Dapat orang mana di mana dari tugas juga. Jadi kebetulan waktu 2010, 2011 kalau tadi flashback ke kisah saya ini baru di awal, wah dari itu udah kumaha sama-sama kumanya sepi enggak. Jadi saya teh dulu teh untuk mengisi waktu luang ulin we saya teh. Ulin ke mana? Lain tukang seblak. Maksudnya main cicing di kasar terus ulin. Main. Jadi ada luang. Tempat pertama yang didatangi sebagai pemuda. Ya nembak ya langsung ya. Pemuda. Sebagai pemuda kan kalsol heula tunggu riling saya wisata. Lajang gini kan? Nya. Motoran di ditu teh. Ka mana ke tempat yang wisata malam. Ini bisa jadi wisata malam ketemu. Bukan negatif loh wisata malam. Bukan poek. Tapi wisata. Saya satu tempat yang belum teh. Ya, iya menjerumus. Maksudnya pendakan sarana saya teh udah berusaha ya. Saya teh udah dipangpengkeun udah. Banjir tuh. Nya. Nu mana ya? Mana heula itu kan. Oh iya heula we Ieu mah panjang, nyambung oge da. Jadi dulu teh main gitunya ke Jakarta, ya akhirnya ketemu sama istri teh di ditu nya keur main gitu. Ya udah Jakarta. Main ya udah. Tasik Malaya. Tasik Malaya.
Beda profesi. Beda profesi. Saya dulu di retail lah. Oh, Di retail. retail di Jakarta. Dulu kuliah di Saya Hah? istri mah sampai SMA. Kalau saya mah di Unpad, peternakan kan tadi ternak. lain, maksudnya ketemu sama istri itu kan bukan sama-sama satu kampus, bukan? berarti ya? Bukan, Oh, bukan. jadi Udah kerja. ketemu di Jakarta mah udah Kamu kerja. di Jakarta nih. Nimu. Belum. Jadi ada nyingset, setik set Ya, gitu. belum ekspansi kayak itu. Belum Sudah, pagi cuma saya gitu. kali itu kadia we ulin Pas masuk lagi main. udah di Kalsel, Ah. ulin ke Jakarta, ketemu. Mau. Oh, sekarang udah Dan- beranak-beranak. Nah, ini menarik ini. Nah. Nah, sebenarnya sebelum sebelum mana orang ini? makanya saya bingung Mas Pak. Jadi Mas, di terkait budayanya, budaya jadi sebenarnya jauh-jauh teh nih jodoh kenapa nggak nyari orang sana? Kalsel. Nah, di sana di Banjar itu ada istilah jujuran. Oh, tadi juga. Nah, jadi jujuran itu begitu kita ketemu si cewek udah klop, tuh si orang tuanya ada level-levelnya. SMA sekian juta, kuliah sekian. Iya, mahar. Itu beda di luar, itu khusus. Itu buat orang tuanya kayak mohon maaf ya kayak dibeli gitu. Oke, ada beberapa banyak juga beberapa. Jadi memang daerah, banyak. Dan tapi di sana dulu cukup saklek. Cuman sekarang sih seiring modernnya udah mulai ini sih. Jadi di sana tuh jadi saya zaman Siti agak- Nurbaya. agak gitu agak goyang ya dengan syarat khusus Ada itu ngeper. ngeper. Mending dipakai ulin. Ya, Berarti jadi panggil gitu jangan pengajian. Itu dipakai ulin. Maksudnya ulin jalan-jalan, Jalan-jalan. lain di ulin. Bukan aku yang ada di situ tentang kuliah. Itu kadang Jadi masih lulusan rame SD. itu syarat atau letiknya aneh atau di bawah Itu lulusan umur. SD berarti. mahar Jadi lebih maharnya murah. lebih murah gitu kan. Maharnya lebih murah. Ya itu ada salah satu Kecil di sana di adat Kalsel ya, adat ya. 13 kabupaten kota aja. adat di sana tapi bukan juga satu keharusan tapi di sana Ya, memang, ya masih bisa dibicarakan. masih memakai untuk Mm-mm. seperti itu. Dalam artian adalah mungkin anggaplah itu untuk tabungan mungkin untuk Bisa selanjutnya bisa di keluarga jadi. yang baru itu gitu kan. Anggap seperti itu. Yang gitu baru kan. tujuannya mungkin karena juga gitu. untuk bisa lebih menghargai gitu kan. Menghargai si perempuan. Si usaha Hmm. laki-laki Ya, itu kan kalau harus kayak gimana bicara gitu. budaya sih memang di sana nggak kurang hampir mirip-mirip kayak Sunda. Bahasa sehingga bahasa Sundanya bedanya pacul. Mun di Sunda pacul kieu, di Banjar pacul tuh ke baju. Bingung saya. Saya Jadi pacul bahwa- lah ya gitu. Pacul dulu, bukan. Tapi namanya sama, Sama, pacul. gitu. Kan we lah. Nah, Geus si Bareto eta mah juga nama. Kan supaya antepkeun. Yang penting mah gini guys. Ah. Yang penting gini guys. Ya. Ini kita sekarang sudah kedatangan Kang Engkur ini merupakan keajaiban. Keajaiban untuk teman-teman alumni SMP 4. Kenapa seperti itu? Profesi wartawan ini jarang saya temui di teman-teman Ya, di teman-teman alumni ya kan. Mungkin baru kali inilah Ya. Kang Engkur ini ya salah satu teman dari alumni yang bisa share dan sekaligus ada kontribusi nanti untuk UMKM dan teman-teman nanti yang mau berwirausaha nanti bisa ada juga ya yang namanya si Kang siapa yang branding Kang Yogo Prayogo. ya. Nah, Gilang nanti, juga itu nah, rasanya. itu juga satu kesatuan lah dalam bentuk nanti memfasilitasi supaya bisa lebih berkembang. Nah, jadi untuk kali ini guys kita sudah berharap teman-teman bisa belajar dari masing-masing profesi. Nanti setelah ini nanti ada profesi yang lain lagi, kita bisa belajar dari mereka gitu ya. Mudah-mudahan bisa Sharing ya. memotivasi gitu ya. betul. Nah, sekarang nih khusus untuk hari ini, khusus untuk momen ini kita minta statement closing dari Kang Engkur untuk memotivasi teman-teman nih Kang Asik. supaya Sang bisa motivator ya untuk segala profesi lah. Oh. Ya, kita Bagaimana? anggap ya kan Kangkur perjalanannya Oh. Kalimantan gitu kan. Iya, meskipun jauh. Jauh di Jogja. Tadi kan ngomong juga nggak ada basic sih untuk Nggak ada. Nggak ada, malah nggak tahu. Peternakan gitu. Tapi tetap Karena di survive situ ya. nggak ngondok. Survive, Padahal benar. mah gitu. Ya. Saya Nah survive. itu Nah, buat itu. teman-teman nih, Kangkur mau ngasih sok. motivasi. Gitu. Mangga. Ya, Silakan. ya, nuhun ya Kang Igor, saya ge balik ya. Jadi
nya nuhunnya before podcast luar biasa Samara. ininya apa persembahannya, informasinya juga ya mudah-mudahan jadi bermanfaat. Kalau Oke. bagi saya nya Kang Onai, Kang Igor, Hmm. teman-teman semua profesi itu menurut saya baik. Yes. Baik, insya Allah berkah gitu. Mm. Selama kita amanah, yang penting jujur. Ya. Yang penting tuh terus aja belajar. Kalau misalnya ada peluang lakukan. Mm. Jangan kita lakukan aja dulu. Nanti pasti akan ada titik temunya di mana harus kita lepas, Mm. di mana harus kita lanjutkan. Itu yang penting itu dulu survive. Ya, betul. Jangan ini aja dulu Semangat ya. patah semangat ya. Yang penting kita berusaha untuk ya nggak cuma buat diri kita lah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bermanfaat Bisa bermanfaat buat orang lain ya. buat orang lain, buat keluarga. Buat keluarga. Itu yang Ya, terpenting benar. sih. Itu aja sih Dan kalau buat mungkin saya. ini ya bisa mendevelop itu bisa mengembangkan lagi. Jadi Betul. kalau sudah punya profesi, cintai profesi. Cintai profesi. Ya kan? Kalau- Dalami lagi. Kalau ingat di podcast sebelumnya coba klik aya konten di before omongan Bude walaupun tidak membuat kaya tetapi membuat kita bahagia. Nah, Benar nggak? itu Kalau nggak benar. salah ya. Benar, Coba cek benar. deh video sebelumnya Benar, pemirsa Sahabat before. sahabat before. Nah, sahabat before ada itu. Itu saya setuju. Ya, Itu ya. saya setuju. Biar nggak usah membuat kaya, yang penting kita bahagia. Ya, gitulah. Jadi gitu ya, guys. Jadi profesi itu menurut saya, menurut host dari Kang Onai juga sangat penting untuk didalami, dicintai, dan kalau misalnya sudah menjalani jangan patah semangat, Ya. terus berjuang. Banyak motivasi yang dipikirkan kita untuk membantu di sekeliling kita, apalagi keluarga. Banyak yang lebih penting dari hal itu, gitu ya. Oke, sekian dari saya. gitu ya. Jangan lupa subscribe, Oh ya, komen. jangan lupa like. Subrek. subscribe, and Like. comment. Oke. Terus loncengnya Dipencet. bel ya. Bel. Biar sekolah SMP. Ting tong. Ting tong. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kan ada notifikasi buat kalian semuanya. Kalau misalkan ada yang baru lagi nih, kan nanti kita upload lagi. Ya. Nanti untuk komen yang terbaik akan ada persembahan 10 hadiah komen. dari Kang Onai. Hadiahnya ya dibalas sama dia maksudnya. Nah, itu aja. 10 komen belah tengah. Oh, itu ya. Belah tengah tetap ya, belah tengah ya. Kalau misalnya ada yang pengen lihat tampilan Kang Kur, belah tengah, komen yang banyak, Nah, ayo so support. Oke? kalau banyak nanti insya Allah. Nanti kita tampilkan. Oke gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Halo. Sahabat Before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.